Untuk ngawanek kopi be, martabak. Ngawanek be. Gimana iku sakit tuh? Menjadi lapar ya Pak iya. Aneh deh alasannya di rumah sinyal lelet. Biar saya keluar ya. Kebanyakan gini ya. Dari segi pasar ya. Bagusnya penjelasan Kak Febri tadi nyimaknya saya. Nah, iya lah. Tangsian Kak Agus nanggapi. Kak Agus nanggapi ya, Bang. Kasih malas nak nanggapi GB alekan dah. Oh iya. Kami lah. Saya kan tidak tanggapi ya. Mandiri. Ansagal kali nak nanggapi kau. Ansagal. Udah Bang. Yang tanggung jawab teh. Yo, kemana ke Alek tuh satu itu? Masih standby saya. Parut kali. Standby saya. Rekaman saya itu putus lagi hilang gitu. Contohnya misalnya lah ya sesuai Makin hanya 10 yo. Nah, di be. Silakan Kak. Aduh, nabi masalah gitu. Kayak bini yang lama ya. tanggung jawab teh kata saya untuk sang sebat Dan BP kalau tenang aja, nilai kalau kita bari sempurna untuk fasilitator kita itu, hasil gitu itu. Masalah rekaman tuh yo. Ini beda. Belum Kak, tenang Kak. saya dan karena saya juga ampun mau bersikap mandiri bertanggung jawab. Jadi gitu Kak, sebenarnya rekaman tuh Pesan pria dalam sopan makan dan sebagainya. Saya Belum kita dengarkan Kak Alek fasil kita jelaskan. jadi sebenarnya ada masalah tuh Kak. Jadi rekaman seharusnya kan pakai akun pro. Untuk fasilitator. Nah, jadi karena akun pro-nya belum laka, jadi terpaksa itu masih merekam manual, sehingga rekaman manual tuh kadang-kadang itulah terjadi dah ada kesalahan sistem deh. Agak berat juga jadinya. Tapi dan PPK kita belum di mana dia? sampai nak Kak Jadi gimana kita itu? lanjut. Belum. Refleksi. Halo Kak Alek. Iya Kak. Udah siap ke Kak? Kamera itu kan. Kak Alek, halo. Dan PHP kalau memang berat sinyalnya dan on kamera dan PHP. Sinyal dan bagus tuh Kak Alek. Oke dan Mula tuh Itu iya. Tapi menurut saya lah iya. Dari iya. yang saya jawab di babak 1 tuh langsung Kak Alek iya. Iya langsung. Kan di situ saya kan karena saya langsung jadi di situ kan di babak 1 ada 3 jawabannya. Yang pertama kan kecenderungannya di orientasi saya nilai aktualisasi diri dan learning proses. Terus dalam mengembangkan karena saya mengembangkan karakteristik dan kemampuan murid bersikap mandiri, bertanggung jawab dan membuat lingkungan yang menarik. Iya. Terus kebetulan saya dibentuk dalam proses yang serba kekurangan di tempat tugas, jadi akhirnya terbentuk bagaimana supaya menarik dan sesuai mandiri. Nah, jadi maksud dari jawaban saya di sini Kak Alek kan di sekolah saya lah jujur aja dalam sarana dan prasarananya kurang lah jadi gimana supaya murid tersebut jadi jadi menarik lah dalam proses pembelajaran. Jadi di situ saya modifikasi alat tersebut agar siswa jadi menarik karena jujur aja kurang alatnya di sekolah Iya. Nah, jadi saya dalam peralatan saya modifikasi lah supaya siswa menarik dalam proses pembelajaran, lebih semangat aja Jadi udah sampai ke level berapa Kak Eka? Udah sampai baru nyampai di disiplin ilmu sudah proses. Berarti sudah nyampai di proses pembelajaran. Karena sudah ada upaya membuat proses pembelajaran yang menyenangkan GKI.
Ya, supaya dalam proses siswa lebih menarik ya, karena betul, anak di betul. sekolah kali kurang ngalu ya lah. Iya, 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 iya. Iya. Jadi saya gimana supaya anak-anak lebih semangat, lebih menarik dalam proses pembelajaran ya. Oh, iya, 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 siap, siap. Harapannya memang gaya, Kak. Jadi Iya, iya. proses pembelajaran bagaimana kita ya salah satunya betulnya Kak Eka tadi modifikasi peralatan, ya kan? Oh, Membuat proses pembelajaran yang apa ya, yang inovasi, ya kan, inovatif sehingga lebih menarik dan menyenangkan kepada peserta didik kita. Terima kasih Kak Eka Yulianti. Beri aplaus dulu dengan Kak sama-sama, Eka. Pak. Ya, oke, dan Oke, oke. oke, luar biasa dan disangka-sangka luar biasa, ya kan? Beri aplaus dulu Kak Eka. Makasih Kak Eka. Oke, Ya. sama-sama Kak Iya, Alex. iya, iya. Jadi lanjut Kak, selanjutnya Kak, silakan nunjuk tangan Kak. Aduh, aku udah langsung jawab. Yang udah siap. Kak Ek, Mana sih? Kak Ek. Sudiman. Mana Kak Sudiman? Dede Iskandar ya, Kak Dede. Saya senyum dengan jawab ya. Kak, Apa lagi kau Kak? Kak Dedi Iskandar. Sudiman. Nah, silakan Kak. Matikan suaranya. Mana ajak Kak Ali? Matikan jeda. Si An kira nanggap ya Saang sebelumnya. Silakan tak tanggapi. Kalau si An langsung lanjut ke Kak Dedi Iskandar. Si anak Oke, nangkap makasih. ya. Si anak Silakan. kawan di Makasih. sini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kecenderungan saya pada babak 1 ini adalah terkait dengan orientasi nilai pembelajaran yang berpusat pada murid, memainkan peran yang sangat penting karena membantu peserta didik untuk belajar secara aktif dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Yang membuat saya menuliskan orientasi aktualisasi karena orientasi nilai tersebut lebih berfokus pada pengembangan murid. Bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut adalah dalam kegiatan pertemuan pembelajaran tatap muka, sebelum materi inti, saya menunjuk salah satu siswa untuk melakukan gerakan pemanasan dan dilaksanakan secara bergilir. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi udah sampai di tahap mana Kak Dedi? Ketiga kali Ketiga berarti di tahap aktualisasi. aktualisasi diri atau apa tadi ya? Pembentukan karakter peserta didik. Oke, luar biasa. Apa buktinya pengalamannya tadi Kak Dedi? Jadi ketika pertemuan inti, sebelum pertemuan inti, saya memberikan menunjuk sesuatu siswa untuk melaksanakan pemanasan. Eka, tolong di mute Pemanasan mic-nya. itu Iya. dapat dilakukan secara bergilir. Siap. Oke, makasih Kak Dedi Iskandar. Sila beri aplaus dulu untuk Kak Dedi. Luar biasa. Terima kasih. Ya, kita beri aplaus dulu. Udah nyampai di tahap aktualisasi diri, artinya pembentukan karakter. Jadi kakak-kakak silakan ada yang nak menanggapi dari refleksi dari Kak Dedi. Kalau si An kita lanjut. Boleh nangkap bantuan? Oh, boleh, sekali. silakan. Boleh. Boleh. Kak, silakan. Tadi maksudnya untuk bukti pengalaman lah tadi. Iya. Kan pemanasan ditunjuk seorang ya untuk memimpin atau disuruh maju seorang-seorang bergilir. Nah, gimana Kak? Oh ya, baik. Jadi sebelum tidak perlu maju mereka, tetap di dalam barisan. Cuman sebelum mereka melakukan perhitungan, ya mereka nanti teman-teman yang lain bisa melihat apa sih yang akan dilakukan gerakan pemanasannya. Nanti kawan-kawan yang lain bisa ikut. Dan kehabisan waktu kalau ya. Cukup, saya kira cukup. Karena kan kita yang kita yang ngembangnya lah ya. Kalau merasa udah separuh siswa, ya udah cukupkan sampai sini aja ya. Yang lain nggak pemanasan jadinya. Yang lain tetap pemanasan, ikut lah jadinya. Jadi misalkan satu orang yang nampil, misalkan ada 25 siswa, jadi 24 yang melakukan, sama-sama semuanya melakukan strategi. Satu orang yang ditunjuk, nanti yang 24-nya ikut. Oh, iya. Jadi dipimpin oleh siswa, lah kira-kira Kak Dedi. Iya. Oh, siap. Gimana Kak Ali?
Udah, sip, 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 sip. Oke, mantap. Kita beri aplaus dulu untuk Kak Dedi Iskandar, luar biasa. Makasih Kak, makasih. Iya, Makasih Kak Ali. iya. Jadi betul juga memang, Boleh, boleh bertanya sedikit ya saya. boleh boleh silakan, Oh, boleh silakan boleh Kak silakan Febri. silakan silakan. 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 Pak Dedi ngajar SMP atau SD? SMP 2 Jawa Selatan saya Kak. Oh, SMP. Jadi orientasi Pak Dedi kan berpusat pada murid Iya betul, Jadi set aktualisasi. kalau Aktualisasi, berarti aktualisasi. muridnya yang lebih aktif lah bahasa ini kayak kan nih. Nah, Iya betul. Nah, berarti untuk pemanasan murid yang mimpin. Tapi Iya. sebelum murid mimpin APK udah dijelaskan tahapan-tahapan pemanasannya seperti apa. Ya, ya baik. Makasih. Yang saya tunggu ya. Jadi sebelum mereka ini menghafal kita pemanasan, tentunya kita memberikan arahan untuk aturan lah, mulai dari pemanasan yang sifatnya dinamis, ya kan. Jadi mereka ya dalam 1, 2, 3 kali pertemuannya mereka disuruh hafal gitu, disuruh menghafalkan gerakan, walaupun tidak berurutan, yang penting mereka tuh udah dapat lah gerakan yang mana, setiap gerakan yang dilakukannya betul gitu. Yeah. Jadi sebelum pertemuan yang ditunjuk untuk lakukan masing-masing ya, 3 kali pertemuannya insya Allah mereka sudah dapat lah untuk menghafal ya gerakannya. Ya. Terima kasih Pak Didi. oke, Ya, makasih Kak Febri. siap. Oke, bagaimana Kak Febriansah, udah ada tambahan? Ya, udah sip? Ya, sip lebih memperjelas gitu. Oh, siap, siap, Ya, siap, makasih Kak. siap. Makasih. Kita beri aplaus untuk kakak-kakak semuanya. Kak Kak Dedi, Kak Febriansah, Kak Aliansah. Oke, kita beri aplaus. Ada lagi Kak yang nak nanggapi? Mungkin nak merelevankan dengan pengalamannya, mungkin ada yang sami, mungkin atau perlu gimana? Silakan Kak. Kalau sian kita lanjut. Lanjut lah malam. Lanjut dia ini. Oke. Jadi betul salah satu teknik memang kalau memang untuk tahap tadi aktualisasi diri pembelajaran berpusat pada peserta didik, salah satunya metodenya seperti yang Kak Febriansah ya memang boleh dipraktekkan. Artinya peserta didik mengembangkan bentuk pemanasannya, namun beri catatan memang perlu sesuai pendapat Kak Febriansah tadi memang harus ada petunjuk-petunjuk tuh. Nah, udah diberi garis besar supaya siswa melakukan pemanasan tidak keluar dari konsep yang kita harapkan. Oke, seperti itulah kira-kira Kak. Makasih Kak. Kemudian lanjut Kak yang belum tuh Kak, banyak yang belum Kak Aliansah udah, Kak Debi tuh Atau yang tunjuk tangan Kak, silakan yang nak presentasi. Kalau udah misalnya bagaimana Kak? Misalnya anggap itu udah selesai, kita lanjut ke babak 2 sebentar. Gimana kira-kira Kak? Atau masih ada yang nak presentasi? Sebelum kita lanjut ke babak 2, kita gas sedikit, kita capat. Oke. Oke, siap. Siap. Jadi harapannya refleksi yang tadi ya mendapat menjadi mendapat menjadi gambaran, inspirasi. Nah, karena tentunya setiap pengalaman kawan-kawan ini tentu ada yang berbeda. Setiap sekolah kadang-kadang berbeda, setiap siswa kadang-kadang berbeda perlakuannya. Oke. Nah, sehingga dari hal inilah kita perlu berbagi tentunya. Nah, saya tutup dulu sharing yang itu, saya lanjut ke materi. Materi PBB. Oke, kita lanjut ke belum Kak? Agak lelet deh.
Sharing this step to screen recorder. Gimit. Oke, siap. Saya lanjut dulu. Tak ada masalah. Dah terbuka deh. Belum muncul KI? Belum ada. Iya. Sebentar Kak. Udah ada. Jahi. Nah, tadi Udah ada, Kak Alex. laptop saya malahan belum muncul malahan tuh. Dahi KI. Oke, kita lanjut tadi. Udah muncul semeng KI. Oke, kita lanjut. Babak 1 4 menit. Iya. Kemudian udah kesepakatan pembelajaran sudah. Udah lebih itu roda emosi yang saya sampaikan tadi. Sekarang kita di tahap 2 ini sudah Nah, Nah, ini hilangnya Kak Alex ya. hah? Udah muncul nih KI? Udah ada ya? Udah muncul nih? Nah, itulah roda emosi yang perlu Kakak dalam membuat refleksi. Nah, di sini kan roda kalau apa tadi itu? Roda emosi. Emosi itu sudah di tahap kalau dalam framework GIPS ya dia ada di tahap 2. Nah, tahap 2 ini masuk ke dalam refleksi kita yaitu babak 2 ini masuk unsur perasaan, unsur evaluasi dan unsur analisis. Nah, seperti itu Kak. Nah, seperti itulah gambarannya emosinya kira-kira kalau amanah, sedih misalnya dari sedih itu uraiannya ke APK masuk ke derita, hibah, kecewa, malu, lalu di ujungnya itu nanti ada tersinggung, murung, duka. Ya, inilah hubungannya roda emosi. Boleh di screenshot Kak? Karena payah tuh enak cari materi di Google sih Anda. Coba screenshot dulu Kak. Nah, kemudian lanjut pada babak kedua. Nah, pertanyaan pemantiknya Kak, ini dia. Coba di screenshot Kak. Bagaimana emosi, keyakinan atau nilai pelapokir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai emosi saya? Kemudian terkait pengalaman yang sudah, apakah sajakah hal-hal buruk dan sudah terjadi? Hal-hal baik dan hal buruk yang sudah terjadi. Lalu bagaimana kita merasakan sebagai guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini? Apakah kita merasa sudah menjadi guru PJOK yang baik atau belum? Kaitkan dengan kelima nilai orientasi yang sudah kita ketahui. Lalu bagaimana saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi ini untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang lebih baik. Nah, kira-kira gitulah babak 2 Kak. Silakan ditulis padat, singkat aja Kak. Nah, kita gaskan. Dari deskripsi tadi Kak, contoh misalnya babak 1 tadi kan kita sudah menuliskan kecenderungan, milih kecenderungan orientasi kita. Nah, dari kecenderungan yang ada itu, nah APK emosinya kecenderungan emosi atau keyakinan dari nilai orientasi ya APK. Nah, APK sudah misalnya contoh dari tadi itu mana dia tadi? Contoh misalnya sudah merasa gembira. Nah, gembira tuh ngapain? Ternyata karena sudah merasakan puas. Nah, kalau puas artinya kan sudah
laksana dengan baik gitu kan Kak. Nah silakan Kak dipilih roda emosinya itu dari deskripsi atau dari nilai orientasi yang dipilih tadi. Apakah dia masih sudah cinta tadi kan, atau takut, atau amarah, sakit hati, kecewa, tersiksa, termurung, duka. Silakan Kak dipilih sesuai dengan roda emosi yang ada. Dijawab Kak, waktu ditulis singkat padat aja di Google Slide-nya. Paham Kak I? Kira-kira Kak I? Bagaimana Kak? Udah paham? Kira-kira arah tugasnya? Oh, pertanyaannya Sam. Kita molor sedikit lah kalau Kak, jam 10.15 lah, 10.15 lah. Izin Bentar lagi bertanya, berarti Nah, belum balas sih. iya, tegaskan lah. Makanya tulis singkat padat. Nah, kayak ya. Supaya izin lah. bertanya Kak Alex. Ya? Nah, izin bertanya. Ya, silakan Kak Wawan, silakan. Yang terkait dengan nomor 1, Iya. dia orientasi, maksudnya saya atau gurunya atau siswanya ya? Gurunya. Atau lebih ke Gurunya. Iya. Iya, jadi misalnya contoh Kak Wawan tadi milih orientasi apa tadi? Tahap berapa? Pembentukan karakter yang Iya yang betul. Dari pembentukan karakter tadi kan. Nah, perasaan Kak Wawan perasaan Kak Wawan dari orientasi itu apa ya? Apakah sudah puas? Gitu. Masih sedih. Misalnya sedih itu rasa hampa gitu. Ternyata kerap dilakukan tapi tangdaan juga itu sesuai dengan emosi yang Kak Wawan rasakan. Oke. Nah, terkait kecenderungan orientasi yang dah dipilih tadi. Oke. Udah di screenshot tadi roda emosinya Kak I? Belum Kak. Wah, Boleh ditampilkan saya lagi tampilkan Kak. lagi. Karena cari di Google tuh roda emosi payah ya. Pun bisa karena nanti berkaitan dengan tugas kita di LMS Kak. Ada juga berkaitan dengan itu deh. Boleh di screenshot ya roda emosinya. Ya Kak, tarik di screenshot ya. Oke. Langsung jadi status. Oke. Silakan Kak. Oke. Jadi itu Kak, Ulang nanya. Silakan Kak Agus. Jadi itu apa itu? Kita disuruh ngisi atau bagaimana itu? Iya, Pertanyaan menjawab. romantik ya? Iya, menjawab di babak 2 tadi kan. Menjawab. Nah, di babak 2. Tadi kan Oh, di babak 2. Nah, babak Babak 2. 2 berarti ada 4 jawaban lagi. Iya, betul. Di babak 2. Banyak tuh. Singkat padat aja, Kak. Oke, makasih. Iya, Kak. sami. Berapa lama kalau kita ini? Udah tahu lah tuh. Saat yang bocor ya. Berapa lama kita yang Kak Eka? Berapa lama. Oh, Kak, Sabang PK. Kak Eka, mungkin sampai jam 1 deh ya. Oh, lama tuh ya kita itu nampak tuh. Eka nak nge-lab agak ya ceritanya mengke. Jangan polos lalu kakak iya. Saya polos aja. Bukan yang polos ya. Daan ngelip di mami tuh ayat teh. Tinggal diedit aja slide-nya Kak, kan masih ada yang babak 1 semuanya. Belum saya edit jadi babak 1, babak 2, babak 3 gitu. Silakan Kak. Singkat padat ya Kak, yang penting yang penting pada saat dijelaskan nanti dapatlah arahan kayak. Silakan Kak.
Oh. Hmm. Oke, Kak Aliansa udah sangat senang. Wah, senang Kak Aliansa. Oke, mantap. Dapat semangat. Kak Febriansah, silakan Kak. Kita sambil. Silakan. Belum, bentar lagi. Oh, bentar. Oke. Iya. Oke. Kak Sudiman belum ngetik tuh. Ngulik bini dulu ya Kak Febri. Oke. Itu kita 2 orang aja lah kali presentasi. Sedang kayak 2 orang. Sedang. Iya. Oke. Sedang enggak biar jangan juga terlalu lama. Betul. Yang belum aja lah, yang belum tadi sapi. Belum. Yang belum nampaknya Bang Ridwan kita yang belum. Oh, betul. Iya. Kak Ridwan. Mana Kak Ridwan? Saya cariin dulu. Kak Ridwan. Kak Ridwan dah mulai ngetik gitu. Mungkin bisa langsung Kak Ridwan dah ada kali dalam Dua kepala kan ya. dah ada kali, dah tinggal ngomongkan kali. Coba bisa kayak Kak Ridwan? Dari konsepnya. Kak Ridwan masih ngetik deh. Kita tunggu bentar. Kak Febriansah dah lah Kak Debi. Kak Aliansa. Jadi harus mohon dilakakkan kalau KI misalnya harus terisi sumenya gitu. Walaupun daan presentasi tapi dilakakkan. Mana Kak Ridwan tuh? Kak Ridwan? Oh, Kak Ridwan. Iya, bentar Kak. Oh, siap. Iya, terus disambung tuh. Oh, Bentar. Oke. Malum lah lewat hotspot HP deh. Oke, ya. Saya yang dah WiFi itu pun masih putus-putus deh. Kak Alek babak 3 harus disik kayak juga Kak. Iya, disik Kak. Walaupun dah lakak kalau kita pertemuan, misalnya udah ditutup, tapi tetap disik ya, karena nak diterekam Kak. Kirim manong lah. Linknya. Soal pemantiknya. Oh iya. Kalau lah kan saya paparkan kalau itu. Tinggal screenshot kalau. Oke. Oke Kak, yang udah siap tadi kita beri kesempatan 2 orang aja supaya kita cepat ya. Oke.
Angkat. Angkatlah. Oke, silakan Kak, angkat tangan yang nak presentasi dulu. Sebentar nunggu Kak Ridwan selesai. Yang dah siap. Tahu keluar lah Kak Ridwan ya. Iya ke? Oh iya iya iya. Silakan Kak. Kita sambil nunggu Kak Ridwan yang udah laka, yang udah siap. Saya cek dulu yang udah laka tuh, siapa itu? Tampilkan Kak. Siapa? Iya, Kak Wahyudi udah siap ya nampaknya. Siapa? Kak apa Kak? Kak Oh, Wahyudi Kak nampaknya. Sudiman, Kak Sudiman, angkat tangan. Silakan Kak Sudiman. Picik ya tadi ya. Oh, TV Cik. Dan apa sekalian langsung Kak Sudiman, silakan langsung. Tampilkanlah, Bos. Bisa Mana dia? atau nak presentasi pakai share screen bisa kayak Kak? Ntar. Coba share screen Kak. Kak Sudiman. Kak, tampilkan lagi soalnya Kak. Oh, tak tampilkan lagi. Belum. Kak Sudiman bisa share screen ke? Bentar. Punya share screen saya dan share tuh. Kak Sudiman jak dulu. Mana itu? Usah bantar-bantar Kak Sudiman. Udah jam 10.30 tuh. Percaya aku dengan jawaban Sudiman teh. Nah, Pak. Bang, Kak Alek aja. Oh, Share. saya aja ke, saya aja. Ayo fotonya Kak Aika di screenshot Kak. Belum Kak Alek, tunggu loh. Nah. Ya. Oke, udah Kak Alek. Oke. Makasih Kak Alek. Nah, giliran Kak Sudiman share screen. Oke. Gimana tapi share ke Panah. Cari panah. Presentasikan. Nah, presentasikan. Klik Matikan lo mic ya Kak Eka. Presentasikan, klik bro share. Klik Share.
Ayang pakai HP. Oke, HP. Saya aja, HP. saya aja. Nada misalnya itu. Saya aja. Pakai HP. Ayo nak terus jelasin. Laksa HP lah ya. Hati-hati. Belum tidur ya. Gue lagi mamanya deh. Silakan Kak. Mana, Bang? Silakan Kak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai dengan pertanyaan yang pertama tadi yang kita dari pertanyaan pemantik yang pertama, apakah atau bagaimana emosi, keyakinan, nilai, ya kan? Jadi jawaban yang pertama memang kita buatkan ya kita masuk di gembira lah. Iya. Karena kalau di gembira ini kan masih cenderung ke mana? Gembira ini terpesona, girang, semangat, yakin. Nah, masuk ke mana dia? Bangga, riang kan, senang hati. Jadi sesuai dengan apa yang dari orientasi pertama tadi. Jadi orientasi pertama saya tadi kan yang saya tulis tadi di babak 1 itu pemberian dalam motivasi sebelum pembelajaran. Oh iya. Jadi memang harus digembirakan dulu siswa ini. Masuk di orientasi mana tadi Kak Sudiman? Yang babak 1 tadi. Orientasi 1 ke 2 ke 3 ke 4 tadi. Orientasi motivasi berarti tahap 2. Oh, tahap 2. Silakan lanjut Kak Sudiman. Jadi memang poin pertama harus masukkan ke Tandaan kedengaran nih suara Pak Sudiman yang ngomong nih. kedengaran nggak? Kurang nyaring. Kedengaran cuman kurang nyaring. Nah. Lanjut Kak. Jadi lanjut. Yang kedua terkait pengalaman, ya memang sulit sih dalam pengembangan memotivasi pembelajaran. Karena apa yang kita motivasikan gitu kadang belum tentu sesuai dengan keinginan kita. Tapi yang kita kasih pahamkan kepada siswa, peserta didiknya, ya harus sesuai dengan teori yang ada gitu. Jadi masuk ke hal buruk ke hal baik ya Kak Sudiman? Baik. Walaupun hal buruk dan hal yang baik harus kita kasih tahu. Oh iya. Ini hal buruknya, ini hal baiknya dan akibatnya seperti apa. Iya. Nah, dan saya langsungkan aja ya Kak. Nah, lanjut. Ke poin 4-nya itu untuk memanfaatkan nilai orientasi inilah yang sulit. Kita kembali lagi ke ya paling tidak apa yang kita inginkan kan dari pertanyaannya tadi. Bagaimana saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi itu kan. Nah, jadi saya tulis di sini, saya jawab untuk memanfaatkan nilai orientasi ini adalah kita kembali lagi ke pasal kita sebagai seorang guru digugu dan ditiru. Oh. Karena apa? Kadang saya sih memang dalam pemberian motivasi ini yang sulit. Sulitnya apa? Apa yang kita berikan motivasi ke siswa, peserta didik itu kadang berbeda dengan latar belakang kita. Pertama, jelas sekarang kita melarang mereka merokok. Ya, betul. Kan gurunya merokok. Betul. Dan rokoknya surya lagi ya, Bang Ali ya. Jadi itu yang sulit kita dalam pemberian Pak, sudah kebakar. Wah. Karena kalau kita kembali ke pasal 1 itu, pasal 1 di guru itu kan digugu dan ditiru. Itu di mana-mana di pelosok Papua pun digugu dan ditiru itu tetap itu. Jadi ya mungkin dalam babak 2 ini
Kak Alek itu nggak selesai ya saya nulisnya, tapi kalau di saya kok selesai. Oh, belum lah Reting. Bacakan Kak. Silakan Kak. Mungkin masih loading Kak, masih loading. Kak Den, dia Bacakan masih ya Kak. babak 2. Jadi untuk yang jelas sebagai guru memang kadang ya apa belum sesuai dengan apa yang diberikan lah. Oh iya. Jadi mungkin saya minta tanggapan dari kakak-kakak yang lain kalau terkait ini yang kita berikan motivasi terhadap siswa ini, ya apa yang yang harus kita berikan sesuai dengan apa yang kita alami gitu, atau yang belum kita alami juga boleh kita berikan. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan kakak-kakak. Ya mungkin tanggapan dari kakak-kakak yang lain boleh saya tampung karena terkait waktu. Itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu ke Kak Sudiman. Antul tadi antul suryanya rasa melekatnya ke hati rasa yang tadi. Sekenanya di Kak Ali itu. Karena Masih melekat ya. Betul. Satu sisi kita tuh membentuk karakter misalkan nih. Tapi di sisi lain tuh ya rasa nganak juga ke hati tadi. Nah, Sampingan khotib deh. tanggapannya Kak Ali, tanggapan. Silakan. Tanggapannya. Kak Nesa, silakan. Yang lain tanggapi, yang lain. Silakan. Kalau si anak nanggapi kita lanjut Kak. Pukul anak sedih menantunya Kak Sudiman deh. Tapi memang relevan Kak. Memang gayalah karena kita harus memang setuju saya dengan Kak Sudiman. Salah satunya karena posisi saya pun jaga juga kan ya. Jadi pandai-pandai bawa diri lah udah genting ya. Jadi gimana nih? Pantas nyucuk hati. Jadi bahaya begitu muka ya Pak Edi. Jadi kita memberikan teladan yang baik lah tentunya kepada siswa kita. Bisa betapur dulu lah, ya, betapur dulu gimana caranya supaya peserta didik kita itu melihat kesan yang baik lah kepada gurunya. Teladan yang baik, khususnya guru PJOK dalam hal itu. Makasih Kak Sudiman melekat di hati juga tadi ya atas senoknya. Ya ini yang paningkan ya. Kita kok guru berubah-berubah. Oke. Jadi mantap. Jadi supaya tidak terasa kita diskusinya, walaupun agak keluar sedikit kan, tidak masalah menjadi kita. Oke, kita lanjut kali KI. Kita lanjut. Kita lanjut. Makasih. Dah diberi aplaus kita di Kak Sudiman ya. Kita beri aplaus dulu untuk Kak Sudiman. Oke. Udah. Silakan kita lanjut. Sedikit lagi Kak slide-nya. Jadi sedikit lagi bentar Kak, agak loading. Agak loading. Saya share lagi modulnya. Udah kelihatan Kak? Belum ya, masih loading. Masih loading. Oke, masih loading. Udah nampak KI? Oke, siap. Nah, jadi udah anggap selesai lah, nanti tinggal diisi KI. Nah, jadi babak 3 babak 3 mana tadi? Babak 3. Nah, babak 3 ini Kak adalah kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Nah, nanti tinggal diisi KI, di slide-nya, walaupun pertanyaan pemantiknya silakan di screenshot Kak, pertanyaan pemantiknya. Jadi rencana tindak lanjut ini adalah pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi 2 babak sebelumnya apa gitu Kak. Jadi udah menghasilkan pembelajaran bermakna apa? Misalnya dari Kak Sudiman tadi kan
Jadi betapur misalnya kan supaya dan ketahuan. Nah, bisa juga. Kira-kira gaya lah seperti. Jadi tinggal dikembangkan aja Kak refleksinya. Tapi mudah-mudahan seorang lah macam Pak Sudiman Kak Sudiman ya, yang lain mudah-mudahan daan. Amin. Amin. Kedua, seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi. Nah, bisalah Kakak mengembangkannya itu ya. Jadi guru PJOK yang baik berdasarkan 5 orientasi itu menurut Kakak gambarannya yang ada di pikiran Kakak itu seperti apa? Nah, kemudian 3, apa yang akan saya lakukan atau ubah? Nah, itu yang titik pentingnya itu Kak. Pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya. Kak Sudiman mungkin nanti nak diubah kan betapur, ya bisa ya Kak Sudiman. Tapi berhenti merokok. Nah, iya bagus aja, bagus ya. Masya Allah, ya luar biasa. Masya Allah. Mudah-mudahan. Masya Allah. Sana merokok ya guru be. Bagus, ya luar biasa. Bagus aja ya. Silakan Kak Sudiman kalau ditulis berhenti, kayak kan saya tunggu. Mudah-mudahan berhenti. Ahli hisap be. Ahli hisap be. Guru ahli hisap. Mudah-mudahan berhentinya kan ya. Amin. Amin. Lalu berbagi refleksi macam tadi Kak. Jadi penutup. Nah, penutup Kak. Bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing kakak yang ada? Nah, jadi kemudian apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya saya menuliskan refleksi? Kemudian apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi ini? Nah, untuk saya perlu pendapat Kak, kira-kira yang perlu saya minta pendapat di poin 2 lah ini Kak. Karena kita ketahui refleksi ini kan tidak dinilai, betul ya Kak I? Kepala sekolah Betul. kadang-kadang dan melihat refleksi kita. Namun dalam konteks refleksi kita tidak dinilai, maka menurut Kakak seberapa penting kita menuliskan refleksi itu Kak? Silakan Kak, angkat tangan Kak. Kak Wahyudi, silakan jawab ya. Silakan Kak, pendapatnya Kak. Walaupun daan dinilai, daan kena lihat, daan kena beri hadiah misalnya. Nah, jadi menurut pemikiran Kakak ya apa pentingnya kita menuliskan refleksi? Walaupun ditulis atau tidak itu tidak pengaruh kan dengan kerjaan kita, kira-kira Kak. Silakan Kak. Pendapatnya. Kak Wahyudi, silakan Kak Wahyudi. Oke, terima kasih. Menurut saya Pak, refleksi sebagai bentuk kita untuk mengevaluasi diri ya, agar kita lebih baik dari sebelumnya. Iya. Karena mungkin banyak kekurangan selama kita proses belajar mengajar terhadap peserta didik. Betul. Begitu Pak. Siap. Terima kasih Kak Wahyudi. Walaupun daan dinilai tetap penting ya Kak Wahyudi. Iya. Siap. Kita beri aplaus dulu untuk Kak Wahyudi, luar biasa. Itulah seperti yang saya sampaikan pada pertemuan kita sebelumnya. Refleksi itu di ajaran Islam pun dah diajarkan. Betul IKI muhasabah diri namanya. Muhasabah diri itu. Jadi artinya kita bisa melihat dari refleksi itu kita bisa memperbaiki diri kita. Kira-kira intinya gaya angka. Artinya walaupun sekalimat kita menulis, artinya ada tindak lanjutnya. Harapannya memang tindak lanjut gitu Kak. Jadi tindak lanjutnya tentunya ada perbaikan. Misalnya paling sederhana rokok. Ini. Tadi ya Kak Sudiman paling sederhana tadi Kak Sudiman misal biasa niat dulu. Nah, paling minimal betapur lah, betapur pun dah pakai gitu. Di kantor ya betapur gitu. Paling bagusnya paling bagusnya berhenti, insya Allah. Amin. Jadi kita pun lapang ya kan, kita usah nak merokok. Gasang balik Surya 2 bungkus dalam tas. Nah, karena sedaan kan nih rasedaan. Lain yang diucapkan, lain perbuatannya. Surya tahu dia sabut tuh. Dia nyinggung nampaknya. Tapi iya jujur luar biasa. Jadi baru saya dengar refleksi macam iya gitu. Jujur karena harus jujur kita refleksi.
Luar biasa. merefleksi diri kita Nah, seorang. Ya. betul, mantap Kak Sudiman. Kira-kira tindak lanjutnya udah ada Kak Sudiman nih untuk kedepannya ada dah Yai. Kira-kira. Dari sebungkus malah sebatang aja lah. Nah. Oke kakak-kakak, alhamdulillah luar biasa pertemuan kita hari itu, walaupun dengan bahasa kampung, dengan bahasa dan dengan dengan kalimat yang seadanya, namun tidak santai, tapi tidak tidak keluar kita dari konsep. Artinya walaupun dengan bahasa kita dapat memahami, oh ternyata 3 babak yang dimaksud tuh seperti itu. Jadi ada deskripsinya, ada perasaan kita saat deskripsi itu, kemudian ada analisanya, kemudian terakhir adalah kita tentunya harus melakukan tindak lanjut dari pengalaman yang dilakukan itu. Walaupun pengalamannya itu terkategori baik, namun tidak menutup kemungkinan kita harus memperbaiki lagi, meningkatkan lagi, Kak. Maksudnya Kak. Jadi refleksi itu tidak harus stagnan atau berhenti walau misalnya udah merasa cukup. KPW Kak Eka. Jadi jangan tidak harus mengunci karena mentang-mentang ini udah baik nih misalnya kan. Jadi jangan berhenti sampai di situ. Udah baik pun harus kita tingkatkan lagi. Apalagi yang situasinya cenderung ke arah buruk. Nah, itu harus kita perbaiki lah. Kak Sudiman nih, siap nih Kak Sudiman nih. Oke, selanjutnya kita lanjut Kak, slide berikutnya. Oh Kak Eka, kedengaran suara Iwe Kak Eka. Nah, ini Kak. Ini selanjutnya nanti setelah pertemuan ini Kak. Kak Agus. Kak Eka bocor Kak Eka. Jadi Kak, setelah pertemuan itu yang ditanyakan oleh Kak Agus Santi di grup kita bahwa ada tugas Kak. Due date-nya, batas waktunya esok, yaitu refleksi from work GIPS. Di sana nanti tinggal di upload pertanyaan pemantiknya udah ada di LMS, tinggal dibuka, tinggal diklik, maka nanti kakak-kakak bisa menjawab berdasarkan pertanyaan pemantiknya. Nah, pada akhir sesi kita hari ini adalah Bapak Ibu dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya dan peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Nah, maksudnya 3 tulisan refleksi tadi yang di ini Kak, yang di slide Google Slide. Nah, tinggal diselesaikan nanti Kak masing-masing karena terpantau kalau walaupun sesi kita udah berakhir namun diselesaikan. Nah, sekian Kak, terima kasih. Alhamdulillah pertemuan kita hari itu berjalan lancar, santai, serius, kemudian sesuai dengan pengalaman pribadi masing-masing tentunya, dan harapan saya dapat sesuai lah Kak materi itu dan apa yang saya sampaikan dapat dipahami ya Kak kira-kira. Nah, mungkin sampai di situ Kak ada pertanyaan sebelum kita tutup Kak kira-kira Kak, atau saran lah, bukan pertanyaan, atau saran untuk saya atau untuk kegiatan kita. Silakan Kak. Sebelum kita tutup. Kalau si Ansa yang di LMS Alek. Iya, siap. Oh, kan. Atau untuk yang di LMS tadi ada 2 tugasnya esok batasan sampai malam esok nih. Sampai jam tengah malam, Teng. Oke. Oke, ada pertanyaan lain Kak? Punsian kita tutup, kita doa Kak Dedi Iskandar, silakan Kak Dedi. Mic-nya Kak Dedi. Tengah malam itu kayak Alek. Dan malam esok. Oh, belum besok ya. Oke. Itu dan nanti kejar kita. Iya. Makasih. Iya, siap sama-sama Kak Dedi. Ada yang lain Kak? Maaf Kak Alek. Iya. Tadi tugasnya yang pertama kan terkait dengan LMS tuh ya. Iya. Yang pertama. Dan yang kedua ya refleksi 3 babak tadi ya. Saya Gimana Kak? Tugas yang pertama kan
ada di LMS yang tentang 1.1D2 refleksi framework. Yeah. Nah, kemudian tugas yang kedua itu yang melengkapi babak 1, babak 2, babak 3. Iya, jadi masih berhubungan dia Kak. Cuman nanti dia diketik Kak. Tinggal formatnya nanti bisa di-download langsung di LMS-nya. Pertanyaannya pun udah ada, pertanyaan pemantiknya. Jadi Kakak fokus sesuai perintahnya nanti di LMS IE adalah membuat refleksi kerangka berpikir Gibbs. Gibbs. Framework Gibbs. Nanti pertanyaan pemantiknya udah ada Kak di LMS di LMS ya. Tinggal Kakak jawab aja sesuai dengan pengalamannya, sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Jadi lebih kurang sama lah Kak dengan yang kita bahas malam itu. Jadi menurut saya kalau udah nangkap apa yang kita diskusikan malam itu, nyaman lah ngerajakannya. Insya Allah. Iya, seperti. Ada yang lain Kak kira-kira? Izin Kak. Siap, silakan Kak Agus Santri. Jadi ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi saya mau bertanya terkait yang tadi masalah tugas tadi kan udah ditanyakan nih. Yeah. Berarti tugasnya hanya satu ya Kak? Iya, satu aja. Framework Gibbs ya? Iya, framework Gibbs ya. Nah, iya. Berarti udah fix. Kemudian itu hanya usulan atau saran saya. Iya. Kalau untuk pertemuan berikutnya, apakah bisa ya? Itu sih tergantung kawan-kawan yang lainnya. Iya. Jamnya setelah asar setelah asar sampai jam 5-an kan mungkin lebih senggang ya ibaratnya. Mungkin kalau malam itu mungkin waktunya kawan-kawan untuk istirahat atau gimana kan. Jadi dan juga contohnya malam itu nampaknya luar biasa molornya gitu. Iya, betul. Nah, jadi kasihan juga dengan kawan-kawan kita terutama Ibu Suhendra Yanti kan mungkin kan banyak yang nak diurus ya kan. Betul. Terutama saya lah juga. Betul. Dan anak lah juga napik aja. Betul. Mungkin ya dari saya. Siap, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Agus. Jadi betul kita dah molor. Jadi nanti mungkin dari itu nak saya refleksikan juga. Itu kan mulai nak merefleksikan saya itu kan. Jadi dari pengalaman itu saya sudah menulis refleksi. Ternyata nanti untuk pertemuan selanjutnya sesuai dengan waktu kita mungkin yang presentasi kita batasi Kak. Sepakat ke kakak-kakak. Nah, jadi presentasi nanti kita yang presentasi kita batasi sehingga waktu kita dan terlalu jauh. Nah, iyalah hasil refleksi saya malam itu karena kita memang agak molor. Kedua, Kak Agus tadi menyampaikan ide bagaimana kalau kita laka asar Kak, kira-kira gimana Kak? Atau misal kembali ke jam semula aja. Hah? Kak Febriansyah, silakan Kak Febriansyah. Kalau saran saya, udah tepat sebenarnya setelah isi jam 7.30. Iya. Cuman tadi kan kita terkendala lamanya masuk. Betul. Molor waktunya. Presentasi. Jadi saran saya untuk pertemuannya tidak usah diubah. Tetap jam 19.30. Cuma selesai kita sepakat. Iya. Jam 9 atau jam 9.30 kita sudah selesai. Siap. Iya. Kalau laka asar kan nanti sore lagi belum ibu-ibunya nak masak. Iya. Maghrib kalau udah molor kan. Jadi kalau laka isi rasa saya udah plong semuanya. Oke. Nah, jadi makasih. Makasih Kak Febriansyah. Jadi gitu. Ada lagi tanggapan lain? Si Andi. Nah, jadi saya ngambil jalan tengah aja lah supaya mengakomodir semuanya. Gimana? Saya sarankan gitu. Pertemuan hari itu siang, pertemuan berikutnya malam kayak Kak, supaya ada kombinasi lah udah. Gimana kira-kira Kak? Boleh. Gimana kira-kira Kak? Pun setuju minta jempolnya Kak. Banyak-banyak sih.
keadaan ke biasa sore siang sekolah ya Kak. Jadi naang karena kita biasa ada yang sekolah sore. SMA, kami yang SMA sampai sore Pak, sampai jam 4. Jam 4 nih. Jam 4 mau balik. Oh iya. Kalau jamnya sih sore saya kalau akan kita waktu ya. Iya. Jam 7.30. Cuman karena itu kan waktu molor selesainya aja yang kita atur. Oke. Waktu selesainya atau gitu Kak. Supaya kita daan diburu lah daan dikajar. Mulai kita awalnya istirahat. Bukan jo istirahat, sih istirahat sholat ya maksudnya. Dan bisa Dan bisa ya. Kalau tetapkan ya jam 7 Mereka isi dah. dan jam 7:30 soal. Sore biasa banyak kegiatan. Betul. Atau gitu aja. Sebenarnya mau nak milih sore kali sebentar. Iya. Kegiatan apa Bu Eka? Kita mun malam boleh sih tadi dengan jam yang udah kita sepakati itu. Iya. Tapi kalaupun memang berubah, dan malam kita kembalikan ke jam sebelumnya, jam 1:30. Mungkin kelas-kelas lain pun kelas-kelas lain pun saya lihat pada jam ialah mulai kelas saya lihat jadi kita bisa sekawanan lah macam yang mungkin sinyalnya kurang untuk di rumahnya jadi bisa untuk berkelompok dengan kawan-kawan walaupun beda kelas kali. Betul. Jam 1 kan mungkin asar kita dah laka. Jadi sore kita bisa untuk aktivitas HP lah macam yang kayak kabon Pak Ali mungkin nih. Betul. Oke. Makasih. Masuk sore. Ada jam sore. Malam dia kali biasa siang masak apa? Cuman gitu saya nak bertanya dulu kan sebelum kita memutuskan. Kira-kira kakak-kakak yang terkendala sinyal seperti yang disampaikan Kak Ridwan tadi ya. Misalnya betul pertimbangannya misalnya nak cari tempat sinyal yang bagus. Kalau malam kan susah ya Kak. Kalau saya di rumah bagus. Aman nih. Aman. Saya di rumah bagus ya ada WiFi. Oke. Mungkin Pak Agus payah nak main badminton kali di malamnya. Kak Ridwan aman Kak Ridwan? Ya, insyaallah aman. Bisa ngikut jam kawan-kawan lah. Siap. Kak Agus gimana? Kak Agus bisa aman Kak Agus? Udah hilang kali. Aman Kak. Saya sih tergantung dengan suara kawan-kawan. Oke, ya. Oke, siap. Jadi yang dia sepakati kira-kira suara ramai. Oke, siap. Jadi saya putuskan. Aku beraik mate Kak Agus. Sedih deh Kak. Ya mau diceritakan tuh kayak sedih. Jadi saya putuskan gitu. Jadi sepakat dengan kesepakatan awal kita masuk jam 17 lah Di. 19.30 Laka C. Nah, namun ada nanti sewaktu-waktu kita bisa berubah Kak. Berubah waktu. Nah, berubahnya pun tetap ke jam 13.30 sesuai informasi nanti Kak. Nah, misalnya ada pertimbangan lain yang mungkin nanti ada hal-hal yang tidak terduga, nanti akan saya sampaikan bahwa mungkin jamnya jam 13.30. Seperti itulah kira-kira KI. Namun kita prioritaskan tetap jam 19.30. Ya kira-kira KI. Sip ke Kak? 19.30. Nah, sip ke Kak? Siap. Sip. Oke lah kalau udah sip, udah aman. Saya aman. Oke, ada tanggapan lain Kak? Oke, kalau si An saya Kalek. Pun ada background background PKG PJOK boleh di-share aja. Oh, siap. Seragam kita ya. Siap, boleh. Nanti saya sharekan. Yang nak model ada background gini supaya sama ya. Oke, boleh. Boleh saya share kalau. Oke, makasih masukannya. Saya catat dulu. Oke, baik kakak-kakak. Kalau si Anagi, maka itu udah boleh saya tutup slideshow-nya. Presentasinya. Kemudian saya minta untuk menutup acara kegiatan kita untuk berdoa. Silakan Kak yang bersedia.
Kak, yang Kak Wahyudi. Silakan Kak. Alhamdulillah ya. Pimpin doa. Silakan Kak. Kita. Boleh dibuka Kak saya. Kak Wawan. Untuk penutupan dibuka kan monitornya itu saya dah. Pak Wawan. Error dan saya buka layar dah sampai dah. Ustaz Wawan. juga. Ustaz Wawan. Saya kan pimpin doa Kak. Doa simpel boleh. Ya mau ngelatih janggut sih. Kak Agus silakan Kak Agus, lupa saya. Betul ya. Janggut betul ya Kak Ali. Silakan. Lupa saya adik Kak Agus. Dah. Oke. Silakan Kak Agus. Halo. Halo. Silakan. Oke. Pimpin doa. Doa penutupan. Doa penutup. Doa makan. Oke. Baik. Doa proses. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim ya, izin ya untuk para kawan untuk saya memimpin doa. Mungkin doanya pendek ya. Ya, boleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu. Dari aku saya ini ya. Kita beri aplaus dulu. Tadi doa ya tadi ya. Oke. Nah, tadi saya bacakan ya.